Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan hukum Kirchhoff. Dari soal diketahui R1, R2, dan R5-nya 2 ohm, R3, R4, dan R6-nya 4 ohm. Dan juga E1-nya 18 volt dan E3-nya 12 volt. Pada soal dikatakan kapasitornya dalam keadaan tunak atau penuh, maka rangkaiannya terputus. Sehingga dapat kita gambarkan rangkaiannya seperti ini. Di sini 18 volt, ini R1-nya, ini R3, ini R2, ini R4, R5, dan yang ini R6. Setelah itu langkah selanjutnya kita menentukan tanda positif dan negatif pada sumber tegangan. Di sini negatif, di sini positif, terus di E2-nya positifnya di sini, negatifnya di sini. E3-nya negatifnya di atas, terus positifnya di bawah. Selanjutnya menentukan arah arus. Jadi I1-nya mulai dari sini sampai di sini. Ini I1, I2-nya, dan ini I3-nya. Karena dilihat dari soal I1 dan I3 arahnya masuk, begitupun untuk I2 arahnya juga masuk. Sedangkan dalam hukum 1 Kirchhoff ada I masuk maka ada I keluar. Oleh karena itu, cara melihat ketidaksesuaian itulah kita lihat besar tegangannya. Untuk E1-nya 18 volt, E2-nya 0, dan E3-nya 12 volt. Jadi kita pilih yang lebih besar, yaitu E1 dan E3, sehingga kita lihat I1 dan I3 bertindak sebagai I masuk, sedangkan I2 ini bertindak sebagai I keluar, sehingga arahnya kita ubah ke bawah. Setelah itu kita menentukan arah loopnya. Loop pertama dari positif ke negatif. Sedangkan untuk loop keduanya itu berlawanan dengan loop pertama. Sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oleh karena itu, maka I masuknya itu I1 dan I3. Sehingga I1 ditambah
I3 sama dengan I2. I3 sama dengan I2 dikurangi I1 sebagai persamaan 1. Kenapa harus dipindahkan I1-nya ke sebelah? Karena tujuannya agar bisa disubstitusikan pada persamaan yang lain. Selanjutnya kita menentukan hukum 2 Kirchhoff untuk menentukan I pada loop 1 dan loop 2. Yang pertama, loop 1, kita menggunakan persamaan sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL-nya negatif 18 karena dia dimulai dari positif dan kembali ke negatif sehingga GGL-nya bernilai negatif. Ditambah dengan I1 dikali R-nya R1 dan R6 karena I1 melewati hambatan 6 dan 1. Ditambah dengan I2 dikali R2 sama dengan 0. Min 18 ditambah I1 dikali dengan R1-nya 2 ditambah R6-nya 4 ditambah I2 dikali dengan R2-nya itu 2 sama dengan 0. Lanjut, min 18 ditambah I1 ini kali masuk sehingga I1 dikali 2 hasilnya 2I1 ditambah dengan I1 dikali 4 hasilnya 4I1 ditambah dengan I2 kali 2 hasilnya 2I2 sama dengan 0. Setelah itu I1 dengan I1 dijumlahkan sehingga menjadi 6. I1 ditambah 2I2 sama dengan 0. Kemudian min 18 ini dipindahkan ke ruas sebelah sehingga menjadi 6I1 tambah 2I2 sama dengan 18. Setelah itu kita sederhanakan dengan 2. 6 dibagi 2, 3, sehingga di sini 3I1 ditambah 2 dibagi 2, 1, di sini I2 sama dengan 18 dibagi 2, 9. Ini sebagai persamaan 2. Sedangkan untuk loop 2-nya kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL-nya di sini dimulai dari negatif dan kembali ke positif sehingga nilainya positif. Jadi sigma GGL dari loop 2 ini positif 12 ditambah dengan I3 dikali R4 tambah R3 ditambah R5 ditambah dengan I2 dikali R2 sama dengan 0. Di sini 12 ditambah dengan I3, R4-nya 4, R3-nya 4, dan R5-nya 2. Ditambah I2 dikali dengan R2-nya 2 sama dengan 0. Sehingga 12 ditambah I3, 4 ditambah 4, 8 ditambah 2, 10, sehingga I3 dikali dengan 10, ditambah dengan I2 dikali 2, sama dengan 2I2, sama dengan 0.
ini 12 ditambah I3 dikali 10, 10 I3 ditambah 2I2 sama dengan 0. Setelah itu angka 12 ini dipindahkan ke ruas sebelah sehingga menjadi 10 I3 ditambah 2I2 sama dengan min 12. Setelah mendapatkan persamaan ini, kita sederhanakan dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5, di sini 5I3 ditambah 2I2 dibagi dengan 2 hasilnya I2 sama dengan negatif 12 dibagi 2 hasilnya negatif 6. Ini sebagai persamaan 3. Setelah mendapatkan persamaan dari loop 1 dan loop 2, maka kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Kita tulis kembali persamaan 3-nya, yaitu 5I3 ditambah I2 sama dengan negatif 6. 5I3-nya kita masukkan pada persamaan 1 ini, yaitu I2 dikurang I1 tambah I2 sama dengan negatif 6. Setelah itu kali masuk, 5 dikali I2 hasilnya 5I2, 5 dikali negatif I1 hasilnya negatif 5I1 ditambah dengan I2 sama dengan negatif 6. Selanjutnya di sini min 5I1 ditambah dengan 5I2 ditambah I2 hasilnya 6I2 sama dengan negatif 6. Ini sebagai persamaan 4. Setelah mendapat persamaan 4, maka kita eliminasi persamaan 2 dan 4. Kita tulis kembali persamaan 2-nya itu 3I1 tambah I2 sama dengan 9, dan persamaan 4-nya negatif 5I1 ditambah 6I2 sama dengan negatif 6. Setelah itu kita eliminasikan I2-nya untuk mendapatkan I1. Di sini kita kali dengan 6, di bawah kita kali dengan 1, sehingga 3I1 dikali dengan 6 hasilnya 18I1 ditambah dengan I2 dikali 6, 6I2 sama dengan 9 dikali 6 hasilnya 54. Terus yang ini sama karena dikalikan 1, jadi hasilnya tetap sama, yaitu min 5I1 ditambah 6I2 sama dengan negatif 6. Kemudian dikurangkan 18I1 dikurang dengan negatif 5I1 hasilnya 23I1. 6I2 dikurang 6I2 hasilnya 0 sama dengan 54 dikurangi negatif 6 hasilnya 60, sehingga 23I1 sama dengan 60, I1 nya 60 dibagi dengan 23, hasilnya menjadi 2,6 ampere. Jadi I1 nya sebesar 2,6 ampere. Setelah mendapatkan I1 nya, kita gunakan
persamaan 4 untuk mencari I2-nya. Jadi kita tulis kembali persamaan 4-nya, yaitu min 5I1 tambah 6I2 sama dengan negatif 6. I1-nya kita ganti dengan 2,6 sehingga min 5 dikali 2,6 tambah 6I2 sama dengan negatif 6. Min 5 dikali 2,6 hasilnya negatif 13 ditambah 6I2 sama dengan negatif 6. Negatif 13 ini dipindahkan ruas menjadi positif sehingga 6I2 sama dengan negatif 6 ditambah dengan 13. 6I2 sama dengan negatif 6 ditambah 13 hasilnya 7. I2-nya diperoleh 7/6 sama dengan 1,16 ampere. Setelah mendapatkan I1 dan I2, maka kita gunakan persamaan 3 atau juga bisa digunakan persamaan 1 untuk mencari I3-nya. Di sini saya menggunakan persamaan 3, yaitu 5I3 ditambah I2 sama dengan negatif 6. Di sininya tetap 5I3 ditambah I2 ini kita ganti dengan 1,16, jadi di sini 1,16 sama dengan negatif 6. Setelah itu 1,16 ini pindah ruas ke sebelah menjadi negatif. Jadi di sini 5I3 sama dengan negatif 6 dikurangi dengan 1,16. 5I3 sama dengan negatif 6 dikurangi 1,16 hasilnya negatif 7,16. Sehingga I3-nya sama dengan negatif 7,16 dibagi dengan 5. I3-nya menjadi negatif 1,4 ampere. Jadi, arus yang melewati R1, R2, dan R3 yaitu 2,6 ampere, 1,16 ampere, dan negatif 1,4 ampere. Sekian dan terima kasih.